Oke, tes tes 1 2 3. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Hari ini jadwalnya aku ngevlog aja guys, karena baru capek. Jadi aku nggak bisa bikin konten ya seputar edukasi ya. Jadi konten ini hari ini gitu, karena aku itu lagi kayak keliengan, jadi kayak pusing, tapi nggak meriang guys, badannya nggak meriang, cuman kayak keliengan. Jadi mungkin asam lambung kali, biasanya kayak gitu. Dan aku mau ngevlogin berapa sih gitu, PLTS sekarang pendapatannya selama aku beli pakai MPPT EPFer gitu guys. Nah itu berapa yang aku dapatkan dari listrik yang nambang dari langit, dari sinar matahari yang sudah terfilter langit, terfilter mendung, terus habis itu terfilter asap rokok, baru diterima di panel surya gitu ya. Jadi habis itu masuk ke MPPT dan masuk ke lewat kabel dulu guys, lewat kabel dulu baru masuk ke MPPT, baru lewat kabel masuk ke aki. Nah berapa totalnya gitu ya. Jadi kalau kita tahu totalnya itu kan lebih enak guys ya. Oh ternyata misalnya nih pakai 2 bulan aku dapatnya segini, ya lumayan banget kan, daripada nggak dapat sama sekali. Emang faktanya kalau modal PLTS tuh mahal guys. Yang bilang modal PLTS murah itu sama kayak aku, pas dulu ngertinya cuman 10 WP gitu. Ya murah sih, cuman 100.000 dan akinya 7 ampere gitu ya. Dan itu sudah bisa pakai inverter kecil gitu misalnya kayak gitu. Dan ternyata dipakai buat nyalain kipas angin 15 menit nggak nyampe habis guys. Padahal ngecas seharian gitu. Dan kocak asli, aku bener-bener ngerasa wah ternyata memang seperti ini ya. Yang paling pertama aku itu pakai kalkulator guys. Jadi aku ngerasain PLTS pertama itu pakai kalkulator. Aku coba casin pakai baterai jam yang gepeng kecil-kecil itu guys, kayak baterai kalkulator juga itu. Aku coba casin, padahal baterainya bukan baterai cas-casan gitu. Dan aku casin aja gitu, karena memang peruntukannya untuk kalkulator. Misalnya kalkulator kayak gini guys. Nah misalnya kalkulator kayak gini, ini kan ada kayak mirip panel suryanya ya. Dan itu nanti dilepasin terus dirakit-rakit sendiri, dibuat nyalain lampu. Coba lampu LED yang kecil-kecil. Itulah pengalaman aku guys ya, pengalaman aku. Terus merambah sampai panel surya yang setengah WP. Terus pas tahun 2000 berapa itu, aku waktu itu masih kuliah guys ya, masih kuliah tahun 2000. Masuk kuliah tuh 2006, lulus 2010, berarti sekitar 2008. Nah aku itu beli yang namanya panel surya setengah WP guys. Kalian mau tahu harganya berapa pas waktu itu? 58.000 di Jogja guys, 58.000. Bahkan itu lebih kecil daripada panel surya ini gitu ya. Lebih kecil daripada panel surya ini. Nih, ini 1,1 WP guys ya. Dan aku pakainya itu cuman setengah WP, jadi separohnya ini. Dan itu aja lama-lama dipakai melengkung gini. Aduh parah banget. Dan itu aku pakai buat ngecasin apa? Ngecasin baterai kayak gini nih guys. Aku kasih contoh nih. Nah baterai kayak gini, ini baterai A3. Jadi A3 A2 pernah aku coba dulu, karena aku punya baterai cas-casan kayak gini sebelum model baterai 18650 itu nongol, pakainya baterai kayak gini. Itu buat PLTS pertama kali aku ngerasain gitu ya, ngerasain. Jadi pakai baterai kayak gini, sama ini punya kalkulator, sama yang setengah WP itu tahun 2008 kira-kira itu guys. Dan aku setelah make itu ya guys, setelah make itu beberapa lama gitu ya, akhirnya mulai mengenal kapasitas lebih besar. Kapasitas lebih besar semenjak YouTube mulai booming gitu ya. YouTube mulai booming ada di apa, di internet. Waktu itu belum ada yang namanya HP Android guys. Jadi
YouTube pertama kali nongol tahun berapa aku sempat lupa sih. Cuman itu kayaknya pas barengan, kalau nggak salah barengan sama akun Facebook kalau nggak salah ya, aku agak lupa ingat. Intinya pas waktu itu aku masih kuliah ya guys. Pas waktu itu masih kuliah. Terus kalau mau nonton YouTube itu lewat warnet guys, lewat warnet. Nah, aku pakai internet aja, itu internetnya yang namanya langganan bulanan itu pakai punyanya si Indosat M2. Itu 1 giga mahal banget ya guys. 1 giga itu mahalnya minta ampun, 120.000 per bulan. Segitu langganan per bulan punyanya si M2 tahun 2008. Bagi anak-anak tahun 2008 yang masih kuliah pasti tahu yang namanya M2. M2 itu kartu buat internetan, kita layanan daftar buat tarif bayar bulanan gitu. Dan itu keren banget guys, kalau orang punya kayak gitu keren banget asli. Dan semakin kesini mulai mengenal lebih banyak PLTS, panel surya, dan aneka ragam. Lagi-lagi tersendat di masalah budget. Nah, di masalah budget itu ya guys. Jadi gara-gara budget akhirnya tertunda lagi. Cuman kuat beli itu kecil guys. Jadi belinya cuman 10 WP. Ya 10 WP dinikmatin aja terus menerus gitu sampai bosen. Nah, setelah itu mulai pertama kali ngupload YouTube itu ngupload ini guys, ngupload kedok las apa topeng las. Nah, pas itu aku masih mainan PLTS 10 WP, tapi udah punya 50 WP sebenarnya yang baru aku mulai pelajari gitu, 50 WP. Tapi 10 WP-nya itu udah lama, sama pernah 20 WP ya. Oh iya, 20 WP pernah, 30 belum. 20 WP pernah. Jadi 20 WP satu lembar itu aku beli 2, sama 10 WP itu jadi belum punya konten YouTube ya. Belum punya akun YouTube gitu. Akun udah punya tapi belum punya namanya ini guys, channel gitu. Maksudnya akunnya dibikin channel buat berbagi video gitu. Enggak, belum punya. Jadi aku cuman iseng-iseng aja dipakai buat ngecesin aki 12AH, aki 7AH kayak gitu, terus sama aki motor, terus aki mobil, dan coba-coba. Disitulah aku menggali. Kebetulan karena jurusan aku itu kan pas waktu kuliah itu dari sejak SMK. Kalau sejak SD aku udah seneng ngerakit ya komponen-komponen elektronik sejak SD, karena sebelah rumah saya itu dulu ada bengkel elektronik guys. Nah, setelah mulai timbul jatuh hati pada elektronika, aku mulai seneng elektronika, dan sekolahnya pun aku SMK itu di elektronika audio video gitu guys. Terus pas kuliahnya ngambil jurusan elektronika di ini guys, di apa namanya, di UNY. Jadi elektronika arus lemah tapi bagian pemrograman gitu guys. Dan disitulah aku mulai jatuh cinta sama elektronika. Nah, dan kemudian di situ aku bisa mulai pelan-pelan mempelajari, karena kalau kita punya basic elektronika itu lebih mudah mempelajari yang namanya arus listrik, terus hambatan, terus kepadatan arus listrik yang mengalir pada seutas kawat, terus kita bisa mengetahui efisiensi. Nah, itu semua adalah berlaku bagi hukum elektronika seputar dasar elektronika. Perangkat apapun pasti akan mempunyai efisiensi, baik itu maupun rendah ataupun tinggi. Dan bahkan kabel aja punya efisiensi tersendiri guys. Dan itu penting untuk kita gali biar kita tidak salah dalam melakukan penerapan hal apapun. Jadi ini hanya semacam video vlog cerita aku guys ya. Dan sekarang tuh ya tuh aku kalau mau berdiri agak geliang gitu guys, geliang. Nah, sekarang aku mau kasih tunjuk nih ya guys ya. Kita balik dulu kameranya, switch kamera. Mana sih kamera? Balik. Nah, ini dia guys. Ini spek ya, speknya dibaca sendiri ya. Oke, saat ini dapat 190 watt, 180 watt di siang hari. Nah, ini 190 watt.
untuk arus, nah ini, oh ini voltase, nah ini arusnya. Dan aku sudah menggunakan beban total pakai output yang di sini gitu guys. Itu total ini guys, 2,7 kWh. Berarti 2700 watt. Nah, kalau di sini penghasilan panel suryanya itu sudah dapat 57,7 kWh. Berarti kalau ada 1.600 rupiah dikalikan ini itu ketemu harga PLN. Karena PLN ku 1.600 berapa gitu, 1.600 sekian per kWh nya guys. Listrik saya kan 2.200 VA ya. Penggunaan harian tuh kayak gini guys ya, 70, nggak mesti ya, nggak mesti, kadang nggak nyampe gitu. Akinya juga nggak pernah drop, nggak pernah penuh dengan spek ini. Tidak ada perangkat elektronik yang panas. Ini aja tak pakai cuman buat beban kecil. Jadi aku nggak pakai ini buat beban berat. Kalau ini udah riset guys ya. Kalau totalnya udah banyak banget guys. Udah riset. Ya paling ya apa ya, akinya yang belum pernah lihat, aku pembeliannya tanggal ini ya guys, tanggal ini 14 Maret 2021. Akinya beli second. Untuk pembelian second itu kalau misalnya kita beli kayak gini itu sekitar 1,7 juta. Terus ini ya sama 1,7 juta karena ini 180 Ah. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini nanti panel suryanya yang buat si baterai ini ya guys. Baterai ini. Kenapa aku belum merakit baterai ini? Ya karena aku belum ada bus barnya. Kemarin aku sudah siapin bus bar ya guys. Nah, ini. Aku bus barnya pakai kabel kawat ya guys. Kabel kawat punyanya Eterna. Aku kasih lihat dulu nih guys. Bentar. Mana ya punya Eterna? Oh, ini dia. Di sini. Di sini. Banyak kardus-kardus JNE, JNT kayak gitu guys. Wah, gila PLTS tuh kayak gini ya. Nah, ini kabel Eterna. Jadi pakai kabel ini buat bus barnya. Nanti ditata berapa helai gitu. Misal 5 helai, 4 helai, 7 helai atau seberapa nanti secukupnya. Karena aku penggunaan bebannya untuk yang ini nanti power wall-nya itu kecil ya guys, nggak besar. Ya apalagi ya. Ya pokoknya aku belum bisa upload video edukasi dulu ya guys ya. Jadi ini hanya vlog aja gitu. Nah, sebenarnya penggunaan PLTS mau kecil mau besar, mau penggunaan kilo WP, mau penggunaan ratusan WP, puluhan WP itu nggak ada yang salah ya guys ya. Semuanya itu benar. Cuman kita harus menyesuaikan kabel yang tepat, terus menggunakan SCC yang sesuai dengan selera kita, sesuai dengan budget kita. Tapi yang jelas untuk kabel itu memang harus diutamakan. Malah justru antara SCC sama kabel itu bagusan aku utamakan kabel dulu ya guys. SCC sama kabel aku lebih baik kabel dulu. Tapi kalau apa namanya aki sama panel surya aku lebih seneng si akinya dulu, baterainya dulu, daya simpannya dulu, tampungannya dulu. Ibarat kita mau nabung duit, kita harus punya alat, punya wadah menabung duitnya dulu. Kita mau menggali apa, menambang batu bara, kita harus punya tampungan batu baranya dulu. Terus kita mau apa ya, mau ngambil air dari sumur, kita harus punya wadah airnya dulu. Nah, jadi seperti itu ya guys. Tapi pada prinsipnya penggunaan PLTS dalam skala kecil ataupun besar semuanya diperbolehkan, nggak ada yang salah. Cuman kita harus rajin-rajin aja mempelajari
pendapatan yang kita dapatkan terus sama pengeluaran yang kita keluarkan untuk beban. Kalau ada pengeluaran lebih artinya kalian menjadi orang-orang yang rugi dalam ber-PLTS. Pengeluaran itu kalau bisa maksimalnya itu ya sama dengan penambangan. Nah, itu gimana caranya? Ya itu memang harus hal yang kita pelajari sendiri gitu guys. Karena karakter panel surya beda merek, beda tempat itu mempunyai hasil atau frekuensi penambangan yang berbeda pula guys. Mungkin di tempatku panel surya 250 WP bisa dapat 1,1 kWh, bisa dapat 1,2 kWh, dan di tempat kalian cuma dapat 700 WH. Ya memang bisa seperti itu, terjadi hal seperti itu. Makanya tidak ada patokan bahwa panel surya sekian itu hasilnya akan sama rata-rata se-Indonesia. Tapi kita punya asumsi dasar yaitu untuk perkalian penghasilan panel surya yaitu sekitar kalikan 3,5 atau kalikan 4 aja deh guys. Jadi panel surya 100 WP itu bisa kalian kalikan 4 dapatnya 400 WH, atau kalikan 3,5 itu dapatnya 350 WH. Itu di cuaca terik. Kalau cuacanya mendung ya drop, nanti tinggal dapat 200 WH, 150 WH, dan itu wajar. Kalau cuacanya bagus banget gitu, dalam artian teriknya itu benar-benar nggak ketutup awan, itu bisa sampai kalikan 5. Pengalaman aku seperti itu guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Sabrek channel Project Ringan ya guys ya. Channel ini channel yang seputar panel surya, seputar campuran sih. Ada ide kreatif, yang penting masih konten elektronika, perbateran dan perdinamoan. Nanti juga akan aku bahas di situ pelan-pelan, karena aku setiap hari upload kecuali bener-bener aku nggak bisa dan aku capek banget, mungkin aku ngevlog aja. Dan kalau bisa nanti aku tetap akan bikin konten edukasi. Jadi sesuaikan waktunya aja gitu guys. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.